Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyati wa ala alihi wasahbihi wa ba'du. Hadil tarbiyyah wa hadil ulama wa rasul bisepuh wa asatidz ahli jamaah dan dikun Allah. Ikan kula tandingi guru kula Dr. Kiai Haji Fatul Bari Badruddin kalian Kiai Haji Samsul Arifin atau Bapak Istiqamah Aliyah. Salat salam kita sangat dimatur Allah Subhanahu wa taala ingkang maha agung kang sampun paring rahmatan keselamatan dumateng kita sedaya. Sholawat salam mugi tetep aturaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kelak kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah. Mugi kita diakui sebagai umatnya. Amin. Dan berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Salli alaihi. ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadratul muhtaramin al-alim wa ulama para sepuh Haji sepuh hingga kalau berakan segenap haji keluarga berusaha dengan dua mobil khusus sebagai Samsul Arifin tanpa para sahibullah Al-Ustaz Abdul dan keluarga, semua alumni dan jamaah hadirin rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih waktu adumaken panjenengan saged tutup datang di majelis. Mudah-mudahan kerawat panjenengan sedaya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Zalimah pada kali ini bertepatan dengan bulan pertama dari tahun baru Hijriah 1447. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini doa-doa dan harapan-harapan yang belum terwujud di tahun kemarin ini semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati tahun baru Hijriah itu artinya mengingat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hijrah secara bahasa maknanya adalah tarku, meninggalkan. Kalau hijrahnya Nabi adalah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Tapi kemudian setelah Nabi balik lagi ke Makkah, menguasai kota Makkah, maka Nabi dahululah hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah dikuasai kembali kota Makkah. Maka hijrah dalam artian meninggalkan satu tempat itu kemudian dinafikan oleh Kanjeng Nabi, dan sekarang yang ada adalah hijrah dalam artian meninggalkan perilaku yang buruk. Maka Kanjeng Nabi dahulu al-muhajir man hajara man Allahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan larangan-larangan Allah kita semuanya bisa diberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Amin Allahumma. Berbicara hijrah, sebetulnya hijrahnya Kanjeng Nabi itu di bulan Rabiul Awal.
tapi kemudian dipilih bulan Muharram menjadi awal atau bulan pertama kehilangan berhijriah di zaman Sayyidina Umar. Niki karena niat hijrah itu ada pada bulan Muharram, maka hijrah itu berkaitan dengan niat. Maka hadis yang terkenal dari Nabi Muhammad SAW jauh, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pekerjaan itu tergantung niatnya. Maka barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ridho dari Tuhannya. Barang siapa hijrah karena harta, dia akan mendapatkannya. Barang siapa hijrah karena wanita, maka dia akan menikahinya. Maka hijrah itu orangnya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka dahulu di zaman Nabi, orang hijrah itu tidak semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kumpul bisa dari kata Nabi ini. Kalau kalian hijrah lebih dunia yusibuha, ada orang hijrah dari Mekah menuju Madinah karena mau berdagang. Karena dagangan di Madinah itu laris nantinya, maka dia hijrah. Sama-sama hijrah ikut rombongan Nabi, tapi niatnya bukan ikut hijrahnya Nabi, tapi ada motif ekonomi. Dan ada juga seorang pemuda di kota Makkah, niku naksir perempuan di kota Makkah yang cantik. Kebetulan perempuan cantik ini ikut hijrah. Nah, mulai hari hijrah bisa anda kasih terang. Akhirnya dia hijrah karena mengejar wanita tadi. Wanita itu namanya Ummu Khalid. Maka kemudian oleh para ulama, orang yang beramal tapi tidak ikhlas bukan karena Allah, kemudian dihijrahi dengan muhajir Ummu Khalid, itu sebagai orang hijrah karena kejar Ummu Khalid. Maka dari itu di awal tahun ini dibenahi niat kalau banyak sami niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kegiatan kita seperti ini, ayo kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang hijrah maknanya meninggalkan. Tak kala meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah, maka jangan khawatir rugi. Ada orang berdagang dengan cara dagang yang haram, lalu katanya boleh mati. Tinggalkan sesuatu yang haram, jangan khawatir rugi. Makanya katanya Wahab bin Munabbih, dia mengatakan man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dari ini menjadi kaidah dari apa yang sudah terjadi, mulai dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf warawadathu allati huwa fi baitiha nafsi, dirayu oleh wanita yang mana Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Ada yang disebut dengan nama Zulaikha, putrinya pembesar saat itu. Dirayu kayak begitu, waqala qatil abwab, pintunya sudah ditutup, waqala haikalam. Kemudian Zulaikha mengatakan, ayo bisa ngomong ini. Qala ma'adallah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Na'udzubillah, aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Nabi Yusuf lebih memilih penjara. As-sijn wa'abu ilayya, aku lebih baik di penjara daripada melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata barokahnya meninggalkan apa yang haram, kemudian beliau di penjara
Dan ternyata di penjara itu kemudian menjadi wasilah Nabi Yusuf kemudian menjadi pembesar di Mesir, bahkan menikah dengan Zulaikha. Ya. Ini merupakan bukti dari apa yang disebutkan tadi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang menggantikan sesuatu yang lebih baik. Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dahulu penggemar, kalau sekarang penggemar otomotif. Nabi Sulaiman saat dulunya orang mobil atau sepeda motor, dia nanti rumah. Dan kuda itu adalah kuda-kuda balap. Dan beliau punya 1000 kuda balap. Pas pencalonannya Pak Prabowo dulu di syuting di TV, beliau punya kuda balap. Satu kuda harganya 1 miliar. Nabi Sulaiman punya 1000. Kuda. Karena hobi. Satu ketika diperiksa, satu diperiksa. Ternyata karena dia hobi, dia sangat gak sadar. Ternyata waktu ibadah, waktu zuhur sampai telat. Kalau dia ini udah saat ini sholat asar, ini sampai maghrib belum sholat. Tali gara-gara ngurusi jalan ini. Diceritakan oleh Nabi Sulaiman sendiri, ini ahbabtu bal khair an rabbi hatta dawara bil hijab. Saking terkok senang dengan kuda-kuda tersebut, hatta dawara bil hijab, sampai matahari tenggelam. Lah karena menyadari bahwa hartanya itu melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pesannya Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Orang yang beriman jangan sampai anakmu, hartamu melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya yang diperbuat oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda itu. Rudduha alaiya fatafiqa ras'an bisuhti wal 'aql. Disembelih semua. Iya, bukan itu sampai. Dan terus kalau kendaraannya habis, tidak ada kemana-mana, naik apa? Maka Allah tidak membiarkan orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ternyata Allah mengganti kuda-kuda itu dengan kendaraan yang lebih hebat, lebih cepat. Apa itu? Angin. Fasakharna lahu rih. Kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman angin. Tajri bi amri ruqan haitsu asad, yang kemudian berhembus sesuai dengan kehendaknya Nabi Sulaiman. Kalian angin, gak usah berapa jam, gak usah ngisi bensin, gak perlu perawatan, gak perlu macet. Masya Allah. Diberikan yang lebih cepat. Bagaimana dia? Wudu wa syahar wa rawa wa syahar. Perjalanan pagi itu sama dengan perjalanan 1 bulan dengan mengendarai kuda. Begitu juga sore harinya. Itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kalah ada orang kok dia melakukan perkara haram, tinggalkan, jangan ragu, yakinlah Allah akan mengganti dengan perkara yang jauh lebih baik. Ada satu kisah diceritakan zaman dulu. Ada maling, pencuri. Satu ketika pencuri zaman dulu ingatnya beda dengan pencuri zaman sekarang. Pencuri zaman dulu itu nggak ada tata krama. Mungkin enggak. Tata krama itu begini, pencuri itu tidak boleh mencuri di desa sendiri. Firman
Dan ternyata hadis Nabi Muhammad SAW ini dakwahkan bahwasanya mencuri pada 10 rumah, mencuri satu rumah tapi rumahnya tetangga itu lebih besar dosanya daripada mencuri 10 rumah di luar sana. Karena kalau tetangganya ada hakul jiwa, ada hakul jar, ada hak bertetangga. Sama dengan berzina dengan tetangga lebih besar dosanya daripada berzina dengan orang di luar sana 10 kali. Karena ada hak tetangga. Tetapi biar itu mereka yang belum, nggak lagi dia desa itu. Tapi kudu waktu juga kenal baru belum. Dan tidak paling biar saya juga ngomong. Saya juga ada. Sebenarnya ngomong ini bilang. Kalau zaman dulu punya tetangga malam justru aman. Saya bukan gak mungkin dia akan mencuri di desanya bagi dia aman. Lalu jadi ngomong malam akan dalam dimas bingung. Itu ancaman, tidak ada keamanan. Lah orang ini mencuri di tempat yang jauh. Begitu mencuri, namanya orang mencuri kan, mencuri masuk ke malam-malam. Kemudian ternyata begitu masuk menemukan wanita cantik. Akhirnya awalnya kan dia mau mencuri. Maka kata para Nabi, kejahatan terjadi bukan karena niat bagus, tapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah, kan gitu. Ya Allah. Akhirnya, nah di situ nggak ada orang, jadi orang tuanya pergi tinggal satu wanita cantik. Niatnya mau mencuri ternyata ketemu wanita. Akhirnya wanita ini mau mau dibangun. Begitu terbangun wanita ini kemudian dia rasa dia mengatakan ittaqillah, berjuang la tafudul khamma illa bihaqqi. Jangan kau usah cincin atau segel kecuali dengan hak. Entah kenapa ternyata ucapan itu kemudian membuat dia gemetar. Mencuri ini gemetar. Ternyata ucapan yang singkat itu kemudian menjadikan dia bertobat. Akhirnya dia langsung lari, kemudian dia tobat. Begitu tobat, akhirnya kemudian dia sekarang mondok nyantri dan tekun ibadahnya, tekun ngaji tekun, wiridannya luar biasa. Satu ketika ada orang-orang datang kepada kiai di situ. Pak Kiai Pulau mulai mantu. Loh, putranya dengan calon apa istri niku pun sinten mawon cuma salah surga pokoknya sing nopo sing soleh kaya urusan itu betul tadi urusan sing penting belum boleh mantu sing soleh. Oke, kita ditunjukkan laki-laki yang dulu bertobat yang dulunya mencuri dilakukan pas rapi di motornya itu rapi tapi buka begitu nggak loh ternyata sih dia yang dulu itu betul di rumahnya Masya Allah. Karena dia meninggalkan karena Allah maka dia diberi yang lebih baik. Bagaimana lebih baik? Kalau karena halal. Kalau dulu seandainya dia melanggar dia haram, tapi karena dia tinggalkan yang haram diganti oleh Allah dengan halal plus apa sampai itu bisa oman, bisa bodoh, nabe diberikan yang lebih baik. Maka dari itu
Jangan ragu untuk berjujur, jangan ragu untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan perkara yang jauh lebih baik. Muka-muka yang sangat istiqomah, melampaui kesayangan-kesayangan dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Amin Allahumma. Terima kasih kepada Syekh Buben yang telah menyediakan waktu dan tempat dan segalanya. Mudah-mudahan Allah mengganti semua dengan keberkahan. Allah menjadikan tempat yang barokah. Mudah-mudahan Allah menjadikan tempat yang banyak manfaatnya, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang datang ke sini untuk menuntut ilmu, sehingga menyebarkan ilmu dakwah bisa bersinar dari desa sumber-sumber. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini akan saya keluarkan bersama Allah dan Allah ya kewajibani wa akum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.